Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan berikan kita kesempatan kembali untuk masuk di dalam bait-Nya bersama-sama untuk memuliakan Dia. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai dan memberkati ibadah kita. Amin. Nats yang membimbing ibadah kita sebagai landasan dalam ibadah pada siang hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Raja Gereja Juru Selamat manusia. Dia adalah Raja Surga abadi. Oleh sebab itu, mari dengan sukacita kita mau mengagungkan Dia. Dengan rasa hormat dan syukur kita agungkan Dia. Dengan pujian hormat bagi Allah. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita adalah manusia yang berdosa, seringkali kita gagal dalam melakukan kebenaran. Kita gagal melakukan kebaikan,
dan iman kita tidak bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, mari kita datang merendahkan hati kita, mengakui segala dosa kita. Karena kita percaya bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sehingga dosa tidak menjadi penghambat untuk kami bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam iman kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ajar kami untuk mengerti akan kasih-Mu yang ajaib, yaitu kasih dari Golgota. Sehingga kami tidak bermain-main dengan dosa, melainkan mengambil satu keputusan untuk menjauhi dosa dan hidup seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebagai tanda syukur kita atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, mari dengan sukacita kita muliakan Tuhan hanya oleh darah Yesus. Berita anugerah bagi kita dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bersama-sama kita akan bacakan petunjuk hidup baru dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kita mulai membaca dari alamat firman Tuhan. 2-3. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh duniawi, tetapi tidak menurut Kristus.
Sebagai ayat emas kita akan bersama-sama membaca Amsal 10 ayat yang ke-17. Kita mulai dari alamatnya 23. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita, kasih Bapa begitu besar, karena Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus kita. Kasih Allah adalah kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa syarat. Oleh sebab itu, mari juga kita mengasihi sesama kita, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita muliakan Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Bersama dengan semua orang kudus, kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita akan membawa doa kita dalam doa syafaat, akan dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami pagi hari ini bersyukur untuk segala pemeliharaan, berkat-berkat jasmani dan rohani yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ampuni, kami tidak bisa menghitung satu persatu, tetapi yang kami percaya dan kami sudah alami bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap langkah-langkah kami. Kalau hari ini kami dapat datang beribadah, mungkin ada yang datang dengan penuh sukacita, kami sungguh bersyukur. Mungkin ada yang datang dengan penuh pergumulan, ada persoalan. Kiranya melalui ibadah ini kami disegarkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, bukan hanya dilepaskan dari segala persoalan beban berat, tetapi kami dimampukan untuk bisa melewati hari-hari kami dengan tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi hanya kekuatan Tuhan. Tuhan sendiri akan memapa dan menyertai hidup kami, Bapa. Kami berdoa untuk jemaat kami yang masih suam-suam untuk ibadah, masih sering meninggalkan jam-jam ibadah. Kiranya Tuhan sendiri akan mengingatkan mereka, agar pada hari Sabat mereka senantiasa ingat untuk beribadah. Bagi mereka yang lemah tubuh, lemah iman, kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka, menjamah, memulihkan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ayi yang baru saja dibiopsi untuk mengetahui lebih lanjut sakitnya. Kiranya Tuhan terus akan memberkati proses penelitian hasil biopsi itu dan nantinya tidak ada hal-hal serius. Tuhan kuatkan, Tuhan sendiri akan sembuhkan. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan menolong agar kami mencintai gereja-Mu ini secara fisik di dalam pembangunan gedung gereja dan segala fasilitasnya. Tuhan turut campur tangan. Menjelang Natal ini kami rindu, ada beberapa proyek yang harus kami lakukan, di antaranya pengecatan gedung gereja maupun perbaikan dinding gereja. Kiranya Tuhan memberkati, menggerakkan agar setiap kami berpartisipasi di dalam mendukungnya. Kami berdoa terus Bapa di surga untuk pemerintahan NTB, kiranya Tuhan menolong. Ke depan pada bulan ini kami akan memilih wakil-wakil di daerah. Tuhan memberkati ya Bapa, agar sungguh-sungguh pemimpin NTB ke depan, pemerintahan NTB ke depan harusnya lebih baik. Kerukunan hidup beragama, pembangunan di segala bidang tetap terjaga dan ditingkatkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk konflik di Timur Tengah yang sampai hari-hari ini juga belum reda. Tuhan menolong ya Bapa, Tuhan menggerakkan, Tuhan sendiri akan melembutkan hati mereka yang mengambil kebijaksanaan untuk perdamaian di Timur Tengah itu, agar sungguh-sungguh Bapa di surga ada gencatan senjata sehingga korban kemanusiaan tidak makin banyak. Bapa di surga, kami juga berseru memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini terdampak akibat erupsi di Flores Timur, letusan gunung ya Bapa. Tuhan menolong segala bantuan-bantuan yang ada agar segera disalurkan. Berkati mereka yang mengelola bantuan-bantuan itu, secara khusus dari pihak Kristen sendiri, supaya gereja Tuhan, perkantas dan sebagainya bisa berperan untuk membantu saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk minggu depan di gereja kami akan diadakan persembahan untuk korban penanganan bencana erupsi tersebut. Tuhan tolong agar kami minggu depan juga siap memberikan yang terbaik untuk persembahan ini. Kami juga berdoa bagi PGI yang baru saja mengadakan sidang raya di Toraja. Tuhan memberkati hasil-hasil sidang supaya dapat disampaikan, diimplementasikan dengan baik untuk berpartisipasi membangun negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komsel Efesus. Pada Komsel Efesus dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan.
adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji selalu setia pada kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun mungkin kita dalam kesesakan, tapi janganlah menyerah, karena hidup kita dalam genggaman Tuhan. Dia yang berjanji setia, Dia sanggup menggenapinya. Demikianlah persembahan pujian yang akan kami bawakan. Kita punya Tuhan yang besar,
Dia sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih kepada Komsel Efesus untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Dia mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan bimbang ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Karena Dia selalu bersama dengan kita. Dia penolong yang setia. Pujian penolong yang setia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yos Adoni Sesatonis MTH. Hambanya adalah Rektor RSTT Arastamar Mataram. Kepada hambanya dipersilakan. Baik, Shalom.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terima kasih buat segala perkara yang indah yang Kau kerjakan bagi kami. Dalam sela-sela kesibukan kami, Engkau boleh mempertemukan kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan kiranya berkenan bagi Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berbicara bagi kami, menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami, sehingga biarlah Tuhan, kami sebagai umat Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami dan kami melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Tuhan hadir dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini boleh berjumpa dengan jemaat GKT Ampenan. Dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Suharto yang sudah memberikan kesempatan, dan juga kepada semua pengurus gereja yang memberikan kesempatan bagi saya. Saya perkenalkan nama saya Pendeta Yos Adonis Sesatonis, biasa dipanggil Pak Jos. Dan saya melayani di gereja GPPS Bethlehem, membantu Pendeta Yanti, Legi Fujianti. Dan hari-hari saya ada di sekolah karena saya seorang pendidik. Saya sebagai ketua Sekolah Tinggi Teologi Al-Islam Mataram, yang berapa tahun yang lalu itu bersampingan dengan Bapak Ibu. Tapi karena kondisi tempat, maka kami harus pindah lagi, dan kami sekarang ini berada di Universitas Saraswati di Karangsukun. Kami menyewa di sana, dan puji Tuhan, hari ini Tuhan memberkati kami dengan mahasiswa kurang lebih 180 orang, dan mereka semua ada di berasrama, yang laki maupun perempuan. Dan itu kegiatan saya hari-hari, hari Senin sampai dengan hari Jumat saya di kampus, hari Sabtu dengan keluarga, hari Minggu di gereja, dan hari Senin kembali lagi ke kampus. Dan itu kegiatan. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan biarlah kita memberikan kesempatan yang baik ini untuk belajar. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ke-7. Saya akan bacakan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh simak dan memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan. Dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema saat hidup tidak bertumbuh. Kita bicara tentang bertumbuh. Bertumbuh artinya bahwa ada sesuatu progres yang terjadi dalam kehidupan kita, secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani sudah jelas bahwa kita akan bertumbuh dari hari ke hari, dari balita, bayi, dan seterusnya, dari remaja, pemuda, dan menjadi dewasa. Berbicara tentang kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara,
maka kita perlu sadari bahwa terkadang pertumbuhan rohani kita tidak seimbang dengan pertumbuhan jasmani. Itu sering terjadi bagi kita. Oleh sebab itu tidak salah maka Paulus meminta kepada jemaat di Kolose sehingga mereka terus ada di dalam Kristus. Mereka terus mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Sehingga mereka dapat mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya maka setiap kita orang percaya yang percaya kepada Yesus, kita dituntut bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi kita perlu mengalami perubahan. Kita perlu mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ada orang yang berpikir bahwa ketika dia percaya kepada Yesus dan bahkan terlibat dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, maka dia beranggapan bahwa semuanya sudah selesai. Sehingga dia tidak memperhatikan bagaimana cara hidup dengan Tuhan, bagaimana dia mengalami pertumbuhan. Sehingga kehidupan yang biasa-biasa saja, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tidak mengalami sesuatu yang baru dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini menjadi persoalan bagi kita semua. Di mana-mana kita seperti itu, terkadang kita puas dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kita beranggapan cukup bagi kita ketika hari Minggu kita datang beribadah. Cukup bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Cukup. Tetapi kita tidak punya keinginan bagaimana kita menumpukan hidup kita, menumpukan rohani kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari usia kecil sampai pada usia tua, kita tidak mengalami perubahan di dalam. Ini menjadi persoalan bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu maka kita harus memiliki kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Nah pertanyaannya Bapak, bagaimana caranya kita bertumbuh? Saya percaya bahwa setiap kita di rumah kita ada tanaman. Amin. Maka biasanya untuk menanam sesuatu kita akan mencari wadah yang baik. Haleluya. Tidak ada seseorang yang menanam bunga mencari wadah yang tidak baik, tidak mungkin. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebih banyak keluar biaya menanam bunga daripada kadang-kadang dapur Bapak Ibu. Istri saya begitu, kemana-mana kalau lihat bunga, stop Pak. Saya bilang apa? Bunga. Saya bilang, Dek, itu masuk pada budget enggak? Pokoknya enggak tahu, pokoknya yang penting bunga. Udah begitu sampai di rumah, dia nanya, Pak, mana tanahnya? Kalau yang beli bunga ya mikir tanahnya, masa saya harus pikir? Ya udah kalau begitu cari lagi tanah, cari wadah Bapak Ibu. Mulai cari satu dari toko 1, toko 2, toko 3, enggak ketemu, balik lagi ke toko 1. Karena mereka ingin menemukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sempurna. Untuk apa? Untuk bunga yang mereka kagumi. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, begitupun dengan kehidupan kerohanian kita, pertumbuhan kita. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan kalau kita tidak tertumbuh di dalam media yang tepat. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan tatkala ketika kita tidak bertumbuh pada media yang tepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi renungan bagi kita semua orang percaya. Maka tatkala ketika kita memilih hidup kita bertumbuh, berakar, maka kita harus memilih media yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Maka tatkala kita memilih Yesus sebagai media itu, maka jangan pernah berubah, harus konsisten. Kita kadang-kadang berubah.
Kalau lagi beribadah seperti ini, semua percaya Yesus. Yesus yes. Tapi coba pulang. Keluar 1 jengkal meter dari gereja. Mulai berpikir, bagaimana ya? Tokoku kok nggak laku-laku ya? Usahaku sepertinya kok seperti menurun, apalagi dengan kondisi seperti ini. Mulai berpikir, sepertinya kemarin temanku ngomong apa ya? Katanya ada orang apa itu ya? Sehingga kita mulai berpikir lain. Kita coba untuk mencari media lain. Untuk apa? Untuk menancapkan diri kita untuk bertumbuh. Ini menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari hidup kita terkadang membuat kita tidak konsisten dengan media yang kita pilih. Sehingga kadang-kadang kita berubah-ubah. Sebuah tanaman kalau berpindah-pindah media, maka pastikan bahwa tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Amin. Apalagi media yang dipilih salah. Dia tidak akan bertumbuh, malah sebaliknya akan mengalami kematian, kekeringan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin hari ini berkata bahwa ya Pak Pendeta, saya percaya Yesus kok. Yesus nomor 1. Benar? Apa benar? Dalam perjalanan hari-hari kita, apakah benar Yesus menjadi nomor 1 bagi kita? Atau kita sedang mentancapkan diri kita pada media yang lain? Kekuatan kita, kemampuan berpikir kita. Kadang-kadang kita merubah media itu. Sehingga jangan heran kita tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita. Dari hari ke hari kita seperti itu, tidak pernah berubah. Maka Petrus berkata begini, seharusnya kamu tidak lagi memakan bubur, tetapi makanan-makanan keras. Seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, bukan menjadi murid. Apa yang disampaikan oleh Petrus? Karena Petrus melihat bahwa tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Secara usia mereka dewasa, tetapi secara rohani tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena mereka mengalami sesuatu yang mereka berubah media, mereka berubah-ubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Tidak bisa. Seperti apapun kondisi kita, tidak ada yang bisa merubah kita dengan Yesus. Tidak bisa. Karena yang memberikan solusi bagi kita hanya Yesus satu-satunya. Dan dia media terbaik bagi kita. Maka tancapkan akarmu, tertancap kuat. Sehingga engkau mendapatkan berbagai macam suplemen bagi dirimu. Sehingga engkau hidup dan kuat. Amin. Amin. Karena akarmu itu media Bapak Ibu. Karena dengan media yang ada, maka akar itu bisa mendapatkan suplemen untuk menguatkan dirinya, memampukan dirinya, sehingga dia bertunas dan bahkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Ini penting bagi kita semua. Itu sebabnya maka kita perlu media yang tepat. Jangan salah pilih media. Karena ketika salah pilih media, ketika kita berubah-ubah media, dan akan menjadi konsekuensi buruk bagi kita. Ini persoalan bagi kita semua. Yang kedua, bersekutu. Pertumbuhan terjadi tatkala ketika ada persekutuan. Amin. Amin. Atau dalam konsep biasanya ibadah. Pertanyaannya, berapa kali kita bersekutu dengan Tuhan dalam seminggu? Ada kegiatan-kegiatan gereja kita hadir di sana?
Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Alkitab kepada firman Tuhan kepada kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan bahkan Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ibadah itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Hari ini dan hari yang akan datang. Amin. Pertanyaannya, adakah kita bersekutu, beribadah? Dan ketika hari ibadah, di mana kita? Apa yang kita lakukan? Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, apa yang kita lakukan? Orang percaya Yesus pasti bersekutu dengan Tuhan. Amin. Orang yang percaya kepada Yesus pasti bersekutu dengan sesamanya. Maka yang perlu kita koreksi adalah bagaimana apa yang kita lakukan, bagaimana akan kita tertancap pada media yang mana. Ini menjadi persoalan bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar Yesus mati dan menebus kita. Tapi sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan perubahan hidup, pertumbuhan hidup. Rohani kita harus aktif. Rohani kita harus hidup. Oleh sebab itu maka Yesus berkata bahwa jangan jauhkan diri dari pertemuan. Kenapa? Karena gereja adalah tempat di mana orang percaya dapat saling mengasihi, saling membangun, saling memberi. Di gereja, di persekutuanlah, maka itu akan terjadi bagi kita. Maka ketika datang beribadah, pastikan bahwa di samping saudara adalah orang yang saudara kenal. Ada orang yang saudara kasihi. Amin. Amin. Jangan ketika pulang, ketika istri tanya, tadi Pak, yang di samping Papa itu siapa? Nah, nggak tahu ya siapa ya. Ada sih teman di samping saya, cuman nggak tahu dia siapa. Gereja tempat kita bersekutu. Gereja tempat kita membagi kasih. Saling membantu satu sama lain. Itulah gereja. Maka kita butuh gereja. Amin. Amin. Kita butuh gereja. Maka mari kita hadir dalam setiap kegiatan ibadah sehingga apa? Membangun kita. Sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Amin. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang ketiga, mari kita buka bersama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita perlu merenungkan firman, karena firman itu merupakan kekuatan bagi kita. Maka kita berkata bahwa orang yang merenungkan firman seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga ayat yang pertama
Ayat yang pertama saudara perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang merenungkan firman, maka hidupnya pasti terarah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan nasihat orang fasik. Tidak. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu sebabnya maka kita perlu hidup ini perlu dekat dengan Tuhan, merenungkan firman setiap hari. Agar kita tumbuh seperti pohon yang ditanam, tumbuh di tepi aliran air. Amin. Berapa banyak di antara kita yang suka firman? Dan berapa pasal satu hari kita baca firman? Halo? Pak Pendeta, saya baca satu minggu. Di mana? Di gereja. Terus hari-hari di luar, ya itu kan urusannya pendeta itu. Saya kan jemaat, nggak bisa. Pertumbuhan itu terjadi tatkala ketika kita melekat pada Tuhan dan merenungkan firman itu. Amin. Maka firman harus direnungkan, Bapak Ibu. Saya dengan mahasiswa wajibkan mahasiswa satu hari 5 pasal. Harus 5 pasal baca ayat. Saya tidak perlu hafal, saya suruh baca. 5 pasal. Kalau mahasiswa 5 pasal, terus yang nyuruh berapa? Maka saya minimal 15 pasal. Maksimal lebih dari itu. Dan saya wajibkan mahasiswa, 1 semester harus 2 kali selesai Alkitab. Harus selesai. Bukan karena mereka calon-calon pendeta, bukan. Tapi firman merupakan kekuatan bagi kita. Firman yang akan menuntun kita. Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan. Apapun keadaan kita, kesibukan seperti apapun kita harus luangkan waktu untuk merenungkan firman. Karena merupakan kekuatan bagi kita. Karena kita akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan itu menjadi hasil bagi kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berbahagia. Karena apa? Kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan bahkan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sehingga hidup kita hidup yang berkenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya. Maka Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5, 2 sampai ayat pertama sampai yang seterusnya. Berkata bahwa kita harus melekat pada pokok itu. Orang yang melekat pada pokok, ranting yang melekat pada pokok, maka ranting itu akan hidup. Tapi ketika ranting itu tidak melekat pada pokok itu, maka dia akan dipotong dan dibuang. Maka kita perlu hidup di dalam Kristus, melekat pada Kristus. Belajar firman-Nya sebagai arahan untuk membawa kita untuk kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang terakhir, bagi setiap kita perlu kita pahami adalah siap bayar harga. Amin. Siap bayar harga. Bertumbuh itu harus bayar harga. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan yang kedua berkata bahwa anggur itu ketika tidak menghasilkan buah, maka anggur itu harus dipotong, dibersihkan. Sehingga ketika dibersihkan, maka tatkala ketika dibersihkan, maka dia akan menghasilkan buah. Kehidupan kekristenan kita sama seperti anggur. Maka kita harus dibersihkan. Amin. Amin. Harus dibersihkan. Siap. Ada kalanya mungkin ketika kita sudah setia dengan Tuhan. Mungkin yang saya katakan tadi, kita sudah setia, kita sudah melakukan semua. Tapi satu ketika Tuhan datang kepada kita untuk apa? Memperadabkan kepada kita untuk kita siap bayar harga. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat bahwa kita tidak hanya mengalami pertumbuhan, tapi kita harus menghasilkan buah. Maka kita harus dipotong. Kita harus dibersihkan. Amin. Maka tatkala ketika hari itu datang bagi kita, maka jangan ngomel.
Biarkan Tuhan bekerja seperti apa yang dikehendaki. Karena apa yang dikerjakan Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Ini penting bagi kita. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi jangan main-main. Ada yang mungkin berkata bahwa saya sudah sekian lama jadi orang percaya. Tapi bagaimana ketika kesulitan hidup datang kepada kita? Masa kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Masa kita berkata bahwa Dia lebih baik dari semuanya? Atau kita mulai mempertanyakan Tuhan, Tuhan, saya setia loh. Tidak ada ibadah yang saya absen. Tapi kenapa ini terjadi bagi saya? Maka saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Bukan Tuhan tidak sayang kita, bukan. Bukan. Tapi justru itulah kesetiaanmu. Tuhan ingin supaya kesetiaanmu itu tidak hanya sekedar setia, tapi kesetiaan itu menghasilkan buah dalam hidupmu. Maka engkau dibersihkan. Sehingga ketika pada waktunya tunas itu bertunas, maka tunas itu bertunas dan menghasilkan buah dalam hidup. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, pilih wadah yang terbaik, yang tepat. Ini penting bagi kita. Wadah yang tepat bagi kita. Yang kedua adalah harus terus melekat, bersekutu. Yang ketiga, renungkan firman ini siang dan malam. Karena menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang keempat, bersedia untuk diproses Tuhan. Sehingga engkau tidak sekedar bertumbuh, tapi engkau menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam hidupmu. Dapat dinikmati oleh anak-anakmu, dapat dinikmati oleh suami istrimu, dan dapat dinikmati oleh tetangga-tetanggamu. Itulah implementasi daripada apa yang kita lakukan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita. Kita akan hidup berguna, bermanfaat bagi gereja kita, bagi sesama kita, dan bagi semua orang. Ini penting bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami tahu kami terbatas. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Seringkali kami membangun diri kami dengan otak kami, dengan pikiran-pikiran kami. Kami melihat situasi yang ada. Sehingga kami tidak menggunakan iman kami kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau. Bentuk kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami Tuhan. Untuk kami menemukan wadah yang terbaik. Tuhan sebagai wadah kami. Tuhan sebagai media kami yang terbaik. Dan juga biarlah Tuhan, kami boleh melekat kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan sesama kami. Hidup di dalam saling mengasihi satu sama lain. Dan juga Tuhan, kami boleh hidup merenungkan kebenaran-Mu. Sebagai penuntun hidup kami. Sebagai terang bagi hidup kami. Sehingga kami tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Yang hari ini ada. Dan membuat kami untuk kami jauh daripada Tuhan. Dan membawa kami Tuhan untuk kami juga mempersiapkan diri kami dalam segala hal. Bahwa kalau Tuhan kehendaki untuk kami dibentuk, maka kami mengorbankan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Dan biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkati setiap kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Roh Kudus berbicara terus bagi kami. Biarlah Tuhan, apa yang hamba sudah sampaikan, berkenan bagi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikannya buat kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuliakan Tuhan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa
mari kita bangkit berdiri. Perlindungan, tempat perlindungan kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mohon kesediaan Bapak Christian memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama beribadah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami, baik dalam setiap pekerjaan kami dan juga usaha yang Tuhan berkati kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, dan biarlah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan doksologi, kemudian doa dan berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita aminkan dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Ketiganya yang esa, pun selamat sumber berkah. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan pertolongan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan juga